Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Konferensi Internasional Berbahasa Mandarin 2025 atau ICSC 2025 yang berjudul Roma pasal 5 sampai 8 adalah inti Alkitab. Saudara-saudari, di dalam konferensi internasional ini membahas 5 berita. Di dalam berita yang pertama membahas mengenai pandangan burung mengenai Roma pasal 5 sampai pasal 8. Sedangkan di dalam berita yang kedua akan membahas di dalam Roma pasal 5. Dalam berita yang ketiga melanjutkan di dalam Roma pasal 6. Kemudian di dalam berita yang keempat akan membahas Roma pasal 7. Kemudian di dalam berita yang terakhir, di dalam berita yang kelima, sampai kepada Roma pasal 8. Kiranya saudara-saudari ketika kita membahas materi di dalam konferensi internasional ini, kita memiliki kesan yang kuat bahwa Roma pasal 5 sampai 8 merupakan inti Alkitab. Kita akan membahas di dalam berita yang pertama. Di dalam berita yang pertama ini berjudul Garis Hayat dan Garis Maut dalam Roma pasal 5 sampai pasal 8. Saudara-saudari, kita perlu memiliki kesan yang kuat bahwa setiap pembahasan di dalam Roma pasal 5 sampai 8 ada dua garis ini, yaitu adalah garis hayat dan garis maut. Kita perlu diingatkan sepanjang menikmati berita ini, perkara hayat dan perkara maut. Kita harus melihat pada masing-masing pasal, dari pasal 5 sampai pasal 8, perkara hayat dan perkara maut. Inilah dua garis, garis hayat dan garis maut. Selanjutnya kita memasuki judul dan ayat penting dari masing-masing pasal. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan, sebab jika melalui pelanggaran satu orang, maut meraja melalui satu orang itu, maka lebih-lebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan kelimpahan karunia keadilbenaran akan meraja dalam hayat melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di dalam Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan, maka kita telah dikuburkan bersamanya melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati melalui kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kebaruan hayat. Kemudian di dalam pasal 7 ayat 10 mengatakan, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hayat, perintah itu kudapati membawa kepada maut. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 6 mengatakan, karena meletakkan pikiran di atas tubuh daging adalah maut, tetapi meletakkan pikiran di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Saudara-saudari, semoga kita dapat melihat di dalam satu ayat ada perkara maut dan juga ada perkara hayat. Kemudian kita melanjutkan di dalam struktur dan garis besar di dalam berita yang pertama. Di dalam Romawi yang pertama membahas mengenai Roma pasal 5 sampai 8 dapat disebut sebagai inti Alkitab. Mengapa? Karena kita dapat melihat bahwa di dalam seluruh Alkitab membahas mengenai dua garis ini, yaitu apa? Garis hayat dan garis maut. Ya, kita perlu mengenal wahyu dari dua garis tersebut, yaitu garis hayat dan garis maut. Di dalam kapital A membahas garis hayat dan garis maut dalam Kitab Roma pasal 5 sampai 8. Namun di dalam kapital B kita dapat melihat garis hayat dan garis maut dalam seluruh Alkitab. Dan kapital C sampai G membahas hal utama dan 4 aspek kehidupan
gereja. Kita akan melihat ini detailnya setelah ini. Kemudian di dalam Romawi yang kedua, membahas mengenai kaum beriman adalah miniatur Taman Eden. Ada roh, tubuh daging, dan pikiran. Maka kita dapat melihat setelah kita mengenal wahyunya, maka ada pilihan atas dua garis tersebut. Di kapital A, Romawi yang kedua, kita perlu mengenal tubuh daging. Ya. Mengapa disebut tubuh daging? Dan apa komposisinya? Ternyata ada dosa, maut, dan Satan. Ya. Kemudian di kapital B menggunakan tubuh daging, membuat kita berpaling kepada roh. Setelah kita mengenal tubuh daging, betapa tubuh daging ini tidak dapat diandalkan, tidak dapat memenuhi permintaan Allah. Karena itu Allah menggunakan tubuh daging yang terbatas ini menjadi dorongan, peringatan bagi kita agar kita berpaling kepada roh. Puji Tuhan ya atas dua garis ini. Semoga kita terus berlatih ya untuk berpaling kepada roh kita. Maka di dalam Romawi yang ketiga membahas mengenai dua perpindahan ilahi dalam Roma pasal 5 sampai pasal 8. Di kapital A membahas mengenai pindah dari Adam ke dalam Kristus. Ini adalah fakta dan kedudukannya. Jadi secara fakta ilahi ya, kedudukan kita adalah berada di dalam Kristus. Kita telah pindah dari Adam, dari di dalam Adam ke dalam Kristus. Dan hari ini kita ada di dalam Kristus. Kedudukan kita adalah di dalam Kristus. Dan kemudian di dalam kapital B membahas pindah dari tubuh daging ke dalam roh itu. Ini adalah dalam aspek pelaksanaan dan pengalaman kita. Sehingga hasilnya kita boleh menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Dan kemudian di dalam Romawi yang keempat membahas untuk tinggal dalam garis hayat perlu menempuh jalan untuk menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Haleluya, kita makan, kita menikmati pohon hayat. Amen. Dan kita dalam garis besar melihat bagaimana Saudara Lee mendorong kita agar kita kembali kepada pohon hayat. Menikmati pohon hayat ini atas semua pembacaan buku rohani, atas semua persekutuan, sehingga kita kembali kepada garis hayat. Kita akan melihat di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama membahas mengenai wahyu dari dua garis ya. Dua garis dalam Roma pasal 5 sampai 8 dan seluruh Alkitab. Kita akan melihat ya garis hayat dan garis maut dalam Roma pasal 5 dan juga dalam seluruh Alkitab. Kemudian dalam hari yang kedua ada perkara kehidupan dari dua garis ini. Bagaimana kehidupan dari dua garis? Ada hal yang utama dan empat aspek kehidupan gereja ya. Di sana akan dibahas mengenai 4L. Kita akan memasukinya setelah ini ya, Saudara ya, bahwa kehidupan di dalam kedua garis ya adalah kehidupan makan pohon hayat ya, dan memulihkan kasih yang semula. Ya. Kemudian ada empat kata kunci dari perkataan Tuhan kepada gereja di Efesus. Kemudian di dalam hari yang ketiga ada pilihan dua garis. Ya, meletakkan pikiran di atas roh, mendesak berpaling kepada roh. Ya, ini kita seperti di dalam Taman Eden diberi pilihan. Ya, apa yang mau kita makan. Nah, kaum beriman adalah miniatur Taman Eden. Kita perlu meletakkan pikiran di atas roh. Nah, kaum beriman ini adalah satu miniatur Taman Eden. Oleh karena itu kita perlu mengenal tubuh daging. Ya. Dan di dalam hari yang keempat ada pilihan dua garis meletakkan pikiran di atas roh, terdesak untuk berpaling kepada roh. Ya, Allah menggunakan tubuh daging agar kita terdesak berpaling kepada roh. Mengapa terdesak? Karena tidak mungkin kita mengandalkan tubuh daging. Kita seharusnya kecewa terhadap
tubuh daging. Sehingga karena desakan ini tidak ada jalan yang lain bagi kita kecuali kita berpaling dari tubuh daging kepada roh. Men. Ya. Di sana akan membahas mengenai kegunaan tubuh daging sehingga kita akan melihat betapa mengecewakannya tubuh daging. Kita perlu berpaling kepada roh. Kemudian di dalam hari yang kelima membahas mengenai pindah ke garis hayat. Ya. Ada dua perpindahan ilahi dalam Roma pasal 5 sampai 8, yaitu pindah dari Adam ke dalam Kristus, pindah dari tubuh daging ke dalam roh itu. Dan bagaimana di dalam hari yang keenam kita senantiasa tinggal dalam garis hayat. Kita tinggal dalam garis hayat adalah untuk menempuh jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan kita menikmati pohon hayat. Men ya, kita perlu senantiasa tinggal dalam garis hayat, menempuh jalan ini, yaitu jalan apa? Jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat kita. Baik, di dalam hari yang pertama kita akan melihat di dalam dua garis dalam kitab Roma pasal 5 sampai 8 dan seluruh Alkitab. Terlebih dahulu kita dapat melihat bahwa dalam Roma pasal 5 sampai 8, khususnya di dalam Roma pasal 5 17 kita dapat melihat bahwa dari satu ayat ini saja kita dapat melihat perkara maut dan perkara hayat. Semoga kita dikendalikan ya bahwa seluruh pembahasan di dalam Roma pasal 5 sampai 8 adalah perkara dua garis ini, garis maut dan garis hayat. Saya bacakan Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika melalui pelanggaran satu orang maut meraja melalui satu orang itu, maka lebih-lebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan kelimpahan karunia keadilbenaran akan meraja dalam hayat melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Baik, saudara ya, kita dapat melihat ya bahwa penjelasan ini ada di dalam catatan kaki di dalam Roma pasal 5. Di sana dikatakan Roma pasal 5 sampai 8 dapat disebut sebagai inti Alkitab yang mencakup seluruh tema Alkitab secara konkret dan terperinci. Ya, bahwa ada kata yang terus diulang ya, perkara hayat dan perkara maut. Semoga kita berkesan perkara hayat dan perkara maut dan tidak ada hal yang ketiga di antaranya. Ya, kalau tidak hayat adalah maut. Maka membentuk dua garis yang berlawanan yaitu garis hayat dan garis maut. Bahwa menyatakan hubungan tiga pihak, bahwa manusia berada di tengah-tengah antara Allah dan Satan, hayat dan maut. Saudara-saudari, kita berada di tengah-tengahnya ya. Jadi antara hayat dan maut kita hari ini ada di tengahnya, yaitu adalah manusia. Ini adalah Allah, ini adalah iblis. Ya. Baik. Di dalam seluruh Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 9 mengatakan pohon hayat di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, pohon pengetahuan baik dan jahat ini mengacu kepada perkara pohon maut. Ya. Kemudian di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1, malaikat pun menunjukkan kepadaku sungai air hayat, terang seperti kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba di tengah jalan kota itu. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 mengatakan maut dan alam maut dilemparkan ke dalam telaga api. Inilah kematian yang kedua yaitu telaga api. Saudara-saudari, bahwa hasil dari pohon hayat ini adalah sungai hayat ya. Eh, Perkara ini sangat manis ya, kita perlu makan dari pohon hayat ini sehingga dari sana mengalir ya, sungai air hayat ya, ya yang memberi suplai kepada setiap tumbuhan yang dialiri oleh sungai tersebut. Dan perkara maut ya, ujung-ujungnya adalah telaga api. Inilah kematian yang kedua. Jadi pohon hayat dan pohon pengetahuan atau pohon maut menghasilkan dua garis, yaitu garis hayat dan garis maut yang menyusuri seluruh Alkitab dan berakhir dalam kitab Wahyu. Bahwa garis hayat dimulai dari pohon hayat, berakhir pada Yerusalem baru menjadi kota hayat. Sedangkan garis maut dimulai dari pohon pengetahuan, berakhir pada telaga api. Amen. Selanjutnya, bahwa ada perkara utama dan empat aspek kehidupan gereja. Ya, perlu makan pohon hayat
dan kita perlu memulihkan kasih yang semula. Ya, hasil dari kita makan dari pohon hayat itu adalah kasih yang semula kita boleh dipulihkan. Oke. Kemudian kita akan melihat 4 aspek ya, 4 L kita akan melihat setelah ini. Di dalam Wahyu pasal 27 mengatakan siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh itu kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon hayat yang ada di Taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 24 mengatakan, tetapi aku hendak menegur kamu tentang satu perkara, yaitu kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bahwa perkara utama dalam kehidupan gereja adalah makan pohon hayat. Makan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Saudara-saudari, di dalam bagian ini perlu ingat ya bahwa potongan firman Tuhan mengatakan makan dari pohon hayat, tidak dikatakan makan dari buah hayat ya. Ini adalah makan dari pohon hayat. Maka kita makan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Inilah isi kehidupan gereja kita, yaitu terletak pada kenikmatan kita. Ya, kenikmatan kita akan Kristus dan semakin banyak menikmati, semakin kaya kehidupan gereja. Nah, jalan untuk menikmati perlu mengasihi Dia. Nah, untuk mengasihi perlu untuk kita dapat menikmati Dia, kita perlu mengasihi dengan kasih yang semula. Kasih yang semula ini adalah kasih yang terbaik. Ya, manakala kita mengasihi Dia dengan kasih yang terbaik, kasih yang ilahi di dalam kita, maka itulah kasih yang semula. Sebaliknya, jika kita meninggalkan kasih yang semula terhadap Tuhan, kita akan kehilangan kenikmatan terhadap Kristus. Akibatnya adalah kaki pelita akan diambil daripada kita ya. Ini adalah peringatan terhadap gereja di Efesus di dalam kitab Wahyu. Karena itu, bagaimana respon kita? Ya, kita perlu bertobat ya di dalam Wahyu pasal 25, bertobatlah serta lakukanlah pekerjaan yang semula itu. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Oleh karena itu, saudari, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan yang semula, seperti yang dikatakan Tuhan kepada gereja di Efesus, ya, disingkat dalam 4 kata kunci, 4 L. Ya. Yang pertama adalah love, life, light, dan lampstand. Ya, bermula dari kasih yang mula-mula, kasih yang terbaik, sehingga kita dapat menikmati hayat, ya, perkara hayat. Hayat itu disalurkan kepada kita. Kita boleh makan dari pohon hayat sehingga hasilnya kita terang, ya, penuh dengan terang. Sehingga terang ini, amen, ya, melalui kaki pelita, menjadi kesaksian yang kuat. Bukan hanya secara pribadi kita terang, tetapi juga secara korporat menjadi kaki pelita, ya, yang terang. Maka saudara-saudari, setiap dari kita perlu menjaga kasih yang semula. Dan untuk menjaga kasih yang semula ini perlu menikmati Kristus sebagai pohon hayat kita, ya. Katakan di sini kita perlu memulihkan kasih yang semula, dengan demikian kita menikmati Dia sebagai pohon hayat, dan hayat ini segera menjadi terang hayat. Ya, Dia menyoroti kita. Ya, setiap bagian yang gelap boleh Tuhan sorotkan terang ini, sorot terang Tuhan, ya, terang hayat. Kemudian kita bercahaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai cahaya pelita yang korporat, dari satu orang ke satu orang sampai kepada korporat secara keseluruhan kita terang. Amin. Dan inilah isi kehidupan gereja, yaitu menang atas meninggalkan kasih yang semula, makan Kristus sebagai pohon hayat secara kelanjutan, dan memancarkan terang ilahi sebagai kaki pelita. Selanjutnya adalah kaum beriman adalah satu miniatur Taman Eden yang mau meletakkan pikiran di atas roh dan mengenal tubuh daging. Ya. Baik, kita akan melihat bahwa kaum beriman adalah miniatur ya, Taman Eden. Nah, saudari, di dalam Roma pasal 8 ayat 6 mengatakan, karena meletakkan pikiran di atas tubuh daging adalah maut, tetapi meletakkan pikiran di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Saudara-saudari, di hadapan setiap kaum beriman ada dua hal ini, yaitu maut dan hayat. Kalau kita memilih tubuh daging, maka kita memilih maut.
Tetapi ketika kita memilih hidup di atas roh, meletakkan pikiran di atas roh, hasilnya adalah pohon hayat. Maka di dalam kaum beriman, sebagai pohon hayat di dalam rohnya, ya, dan di dalam tubuh dagingnya ada Satan sebagai pohon pengetahuan. Pikirannya berada di antara keduanya. Jika kita tidak di dalam roh, maka di dalam tubuh daging. Inilah mengapa kita perlu meletakkan pikiran di atas roh. Di atas roh. Maka saudara-saudari, pilihan itu terletak pada pikiran. Bagaimana kita meletakkan pikiran. Perkara ini sangat penting. Ketika kita salah meletakkan pikiran, maka hasilnya juga berbeda. Hasilnya antara maut dan hayat. Oleh karena itu kita perlu mengenal tubuh daging. Ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersamanya supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak lagi sebagai hamba dosa. Dalam Roma pasal 7 ayat 24 mengatakan, aku manusia sengsara batin. Siapa yang akan menyelamatkan aku dari tubuh milik maut ini? Nah, saudara-saudari ya, bahwa ketika manusia diciptakan, ya, manusia asalnya adalah murni. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Satan menyuntikkan dirinya ke dalam manusia. Sehingga tubuh yang murni ini akhirnya menjadi tubuh daging. Ya, perkara ini adalah perkara ada suntikan Satan ke dalam manusia. Maka saudara-saudari kita dapat melihat bahwa tubuh dosa ini adalah dalam hal berdosa dan menyalahi Allah. Sangat aktif dan kuat. Mengapa bisa sangat aktif dan kuat? Karena di sana ada iblis, ya, ada Satan yang menyuntikkan dirinya ke dalam manusia. Sehingga terhadap perkara dosa, perkara yang menyalahi Allah, dia sangat aktif dan kuat. Ya, sebaliknya tubuh milik maut ya menunjukkan bahwa dalam hal melakukan perkenan Allah sangat lemah dan tidak berkekuatan. Kenapa tidak berkekuatan ya? Karena milik maut ya. Maut berlawanan dengan Allah. Dan tubuh daging adalah tempat pertemuan dan produk gabungan dari dosa, maut dan Satan ya. Dan hal ini kita dapat melihat ya betapa inilah tubuh daging manusia ya. Tubuh dosa, tubuh milik maut, gabungan dari dosa, maut dan Satan. Sehingga hasilnya dikatakan di dalam Roma pasal 24, aku manusia sengsara batin. Baik, kita akan meneruskan bahwa Allah menggunakan tubuh daging untuk mendesak kita berpaling kepada roh. Maka di sini kita dapat melihat ya bahwa Allah menggunakan tubuh daging. Allah menggunakan tubuh daging untuk apa? Untuk kembali ke dalam roh. Nah, ketika di dalam tubuh daging, di dalam Roma pasal 7:24 mengatakan, aku manusia sengsara batin. Perhatikan saudari, di dalam tubuh daging ini adalah sengsara batin. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh milik maut ini? Maka jelas bahwa tubuh ini adalah tubuh milik maut. Dan maut ini ada Satan. Ya, demikian maka logis bahwa manusia itu mengalami sengsara batin. Amen. Puji Tuhan ya bahwa keselamatan itu dari hukum rohayat. Ya, Roma pasal 8 ayat 2 sebab hukum rohayat telah membebaskan aku dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hari ini kita perlu berada dalam Kristus Yesus sehingga kita bisa mengalami pembebasan ya. Nah, kenapa? Karena di sana ada hukum rohayat. Nah, Allah dalam pengaturan hikmat dan kedaulatannya menggunakan tubuh daging yang jahat dan buruk ini untuk mendesak kita berpaling kepada roh, supaya kita beroleh lebih banyak roh itu bagi pembangunannya melalui Allah bertumbuh di dalam kita. Nah, saudara ini telah dibahas di dalam slide sebelumnya ya, bahwa tubuh daging ini adalah gabungan antara dosa, maut, Satan. Ya, ini adalah perkara yang jahat dan buruk. Semoga kita berkesan di dalam bagian ini, sehingga kita dapat mengatakan bahwa di dalam diri kita ini tidak ada sesuatu yang baik. Ya,
Karena itu kita perlu segera berpaling dalam roh. Ya, amen. Hanya di dalam roh mengalami hukum roh hayat dan kita ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa Allah mengizinkan tubuh daging tinggal di atas kita untuk membantu dan mendesak kita berpaling pada Kristus di dalam roh kita agar kita tidak lagi bersandar pada tubuh daging. Saudari, ini adalah pengalaman praktis ya. Kita boleh mengecek pengalaman praktis di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita tinggal dalam tubuh daging, kita menjauhi Allah. Ketika kita tinggal di dalam roh, hasilnya adalah hayat dan damai sejahtera. Ya, bahwa dari roh dari tubuh daging berpaling kepada roh. Ya, Efesus pasal 6 ayat 18 mengatakan dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Perhatikan saudara ya, setiap waktu ya di dalam roh dan berjaga-jaga tentang hal ini dengan segala keteguhan yang tidak putus-putusnya bagi semua orang kudus. Ya, bahwa karena kita sering gagal, kita terdesak untuk berpaling kepada roh. Dengan demikian kita lebih banyak beroleh roh itu. Semoga saudari kita kecewa terhadap diri kita. Sebaliknya kita menaruh harapan ke dalam roh itu, di dalam kita, di dalam roh perbauran kita. Bahwa kesulitan, keputusasaan, kegagalan kita memaksa kita mengerti bahwa tubuh daging sama sekali tidak berpengharapan. Kegunaan tubuh daging hanyalah memaksa kita berpaling kepada Kristus di dalam roh yang mendesak kita masuk ke dalam roh dan membuat kita berjaga-jaga untuk tinggal di dalam roh. Haleluya. Ya, oleh karena itu kita perlu mengenal ada dua perpindahan ilahi dalam Roma pasal 5 sampai 8 ya. Kiranya ini boleh menjadi pengalaman kita ya. Kita pindah dari Adam ke dalam Kristus. Kita pindah dari tubuh daging ke dalam roh itu. Di dalam Roma pasal 5 ayat 18 mengatakan dengan demikian sebagaimana melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan adil benar membawa semua orang kepada pembenaran hayat. Ya. Secara fakta dan kedudukan, melalui kematian Kristus, kita dipindahkan keluar dari Adam. Ya. Melalui kebangkitan Kristus, kita dipindahkan ke dalamnya. Puji Tuhan, hari ini kedudukan kita ada di dalam Kristus. Bahwa di dalam Adam, kita tuh mewarisi dosa, maut, dan penghukuman di bawah hukum Taurat kepada maut. Namun sebaliknya di dalam Kristus, amen, kita beroleh keadilbenaran, hayat, pembenaran hayat oleh anugerah. Dan kita juga pindah dari tubuh daging ke dalam roh itu. Dalam Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Supaya tubuh dosa hilang kuasanya agar kita tidak lagi sebagai hamba dosa. Dari dalam Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan sebab hukum roh hayat, amen, telah membebaskan aku dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Roma pasal 2 ayat 16 dikatakan roh itu sendiri bersaksi bersama roh. Perhatikan di sini adalah roh itu, R-nya besar ya. Roh Allah, Roh Kudus, roh yang telah melewati proses. Roh itu bersaksi bersama roh, R-nya kecil, roh manusia, roh kita ya. Bahwa ini adalah perpindahan dalam pelaksanaan dan pengalaman. Dalam pengalaman kita sehari-hari, dalam pelaksanaan kita setiap hari kita perlu berpaling dalam roh manusia. Sehingga di sanalah kita boleh mengalami roh itu. Ya, kita perlu berpaling ya, ke dalam roh itu. Kita dipindahkan keluar dari tubuh daging melalui kita disalibkan bersama Kristus, kita dipindahkan dalam roh itu. Ya, kita disatukan bersama Kristus di dalam hukum roh hayat. Pelaksanaannya adalah melalui kita kembali ke dalam roh manusia ya, roh perbauran. Amen. Selanjutnya kita perlu tinggal di dalam garis hayat dan menempuh jalan untuk menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Kita perlu tinggal ya, lalu kemudian kita perlu menempuh ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan Yesus berkata, akulah jalan dan realitas dan hayat. Jelas bahwa akulah ini adalah Yesus. Ya. Yesuslah jalan, Yesuslah realitas, Yesuslah hayat. Karena itu untuk tinggal di dalam hayat, kita perlu menempuh jalan untuk menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Ya.
Untuk menikmati hayat, kita perlu jalannya. Jalannya adalah menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Demikian kita boleh secara realitas, real, kita mengalami hayat. Di dalam Roma pasal 8 ayat 4 mengatakan supaya permintaan keadil benaran hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak bergerak hidup menurut tubuh daging tetapi menurut roh. Nah, jika kita mau menempuh jalan untuk menikmati Allah secara real, konsepsi kita harus diubah secara drastis. Itu konsepsi apa? Bahwa kita perlu bergerak hidup, amen, menurut roh. Seluruh kehidupan kita, seluruh pergerakan dalam hidup kita ya, perlu menurut roh, amen. Bukan hanya jalan pekerjaan kita salah, bahkan jalan pencarian rohani juga salah. Seluruh diri kita salah, ya. Dan saudara kita mengingatkan, ya, saya berharap kalian dapat menempuh jalan untuk menikmati Allah. Ya, kita perlu memiliki visi yang sangat kuat, penglihatan yang sangat kuat. Saudara di dalam Romawi yang keempat ini, saudara terus mengingatkan ya bahwa eh, bisa saja pencarian rohani kita itu salah. Ya, kita banyak baca buku rohani, tetapi yang kita jumpai adalah justru jalan maut. Ya, semakin banyak membaca, semakin mengalami maut. Oleh karena itu kita perlu kembali ke dalam roh. Bukan tidak boleh banyak membaca buku, tetapi bagaimana dalam pembacaan, jalan pencarian rohani kita perlu menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Amen. Ya, kiranya ini boleh menjadi dorongan dan peringatan bagi kita. Penuntutan kita perlu di dalam roh ya, menempuh jalan menikmati Allah. Dengan demikian kita boleh dibangkitkan. Terakhir, saudari sebagai penutup kita dapat melihat bahwa perkara menikmati hayat ini adalah perkara memulihkan kasih yang semula. Amen. Semakin kita mengasihi Dia dengan kasih yang terbaik, amen, kita dapat menikmati Dia. Dan kita boleh mengalami perpindahan hayat. Jalannya adalah melalui meletakkan pikiran di atas roh. Sepanjang hari kita perlu berlatih meletakkan pikiran kita di atas roh. Dan kita perlu terus tinggal di dalam hayat melalui menempuh jalan pohon hayat. Yaitu jalan apa? Jalan makan pohon hayat. Saudara-saudari, amen. Inilah garis hayat dan garis maut di dalam Roma pasal 5 sampai 8. Terlebih kita dapat melihat bahwa di dalam Roma pasal 5 sampai 8 adalah inti Alkitab. Tuhan berkati. Amin.